Pas dengan peringatan Hari Kartini, hari ini 21 April 2026 sudah ada bersama saya para narasumber yang luar biasa, para Kartini hebat di Kabupaten Kediri. Saya senang nih ketemu dengan Ibu Nurwulan Andadari, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Singkatannya panjang ya Bu, DP2 KB P3A Kabupaten Kediri. Bu Nurwulan Andadari, apa kabar? Luar biasa, selamat pagi Mbak Ari. Selamat pagi para pendengar Andika. Dan narasumber istimewa kita juga hari ini juga seorang Kartini hebat, Bu Lucia Marhaendrastiana, SH Jaksa Fungsional pada Kejari Kabupaten Kediri. Bu Lucy juga sehat-sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Hari ini spesial kita akan mengangkat soal peran Kartini masa kini dalam menangkal konten negatif untuk anak dalam dunia digital. Ini kaitannya dengan terbitnya PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Aturan yang diluncurkan untuk melindungi anak di ruang digital seperti media sosial, kemudian game online. Karena sekarang ini rasanya kalau sudah pulang ke rumah gitu lihat anak, lihat cucu gitu ya, sudah langsung pulang sekolah pegangnya HP. Yang dilihat media-media sosial yang kok rasanya tuh harusnya konsumsinya untuk orang-orang dewasa ya, tapi anak-anak sudah ikut mengkonsumsi sekarang ini. Sehingga perilaku mereka itu sudah seperti orang-orang dewasa gitu. Takutnya mereka paham atau belum ya dengan apa yang mereka lihat gitu, dan banyak dampak-dampak yang dikhawatirkan oleh para orang tua dan juga pemerhati anak-anak gitu. Polisi juga Bu Nurwulan. Nah, kaitannya dengan PP Tunas ini, sebenarnya tujuan utama diterbitkannya PP Tunas itu seperti apa? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya menyapa dulu para pendengar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat Hari Kartini untuk seluruh Kartini di Kabupaten dan Kota Kediri. Iya, baik. Terima kasih Mbak Ari. Jadi mungkin sebelum saya jawab pertanyaan tujuan apa sih dibentuknya PP Tunas, kita kenalkan dulu apa sih PP Tunas itu gitu ya. Jadi PP Tunas ini merupakan peraturan pemerintah yang disusun khusus untuk para tunas-tunas bangsa. Yaitu siapa? Anak. Anak-anak kita se-Indonesia Raya ini. Jadi PP Tunas ini diperuntukkan untuk melindungi ruang anak di dalam ruang digital. Karena kenapa dibentuk PP Tunas ini? Saat ini hampir lebih dari 50% anak-anak di seluruh Indonesia itu adalah mengakses internet. Nah, seperti yang Mbak Ari sampaikan tadi, anak-anak ini sebenarnya tahu nggak sih, gitu kan? Orang tua mendampingi nggak sih? Terus kemudian apa yang diakses, apa yang ditonton oleh anak-anak ini? Nah, di sinilah pemerintah hadir membentuk sebuah peraturan pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, ruang gerak anak di dunia digital. Untuk apa? Tujuannya yaitu yang pertama untuk memberikan perlindungan terhadap anak di ruang digital seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua, menjamin hak-hak anak dalam penggunaan sistem elektronik agar anak lebih bijaksana, menggunakan sesuai dengan usianya, tidak mengakses konten-konten yang belum pada usianya, begitu. Kemudian yang selanjutnya juga meningkatkan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Jadi ini tidak hanya dibebankan kepada anak dan orang tua saja atau tenaga pendidik saja, tetapi juga dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik tersebut. Jadi para penyelenggara sistem elektronik ini juga berkewajiban untuk memfilter, menyaring konten-konten yang mereka jual, begitu. Konten-konten yang mereka sajikan itu harus disesuaikan dengan usia-usia para penikmatnya ya, betul. Seperti itu. Jadi penyelenggara ini nanti betul-betul harus selektif untuk menyajikan konten-konten apa saja. Kemudian mereka juga harus melakukan penilaian secara mandiri terhadap
konten-konten yang ditampilkan, kemudian aplikasi-aplikasi yang dijual seperti itu, sehingga layak dikonsumsi oleh anak pada khususnya. Kemudian yang keempat adalah mendorong peran aktif dari orang tua, wali dan masyarakat. Jadi ini penting sekali ya Mbak Ria, bahwa di sini karena anak itu memang masih ada dalam tanggung jawab orang tua ya, baik orang tua di rumah, orang tua di sekolah atau tenaga pendidik atau masyarakat secara umum begitu. Jadi orang tua harus mengawasi, memang harus mengawasi, mendampingi anak pada saat sedang menggunakan media sosial seperti itu, atau memberikan pengertian kepada anak, memberikan edukasi, nak sebaiknya nanti nontonnya seperti ini, kamu nanti yang dilihat seperti ini, begitu. Nah, selain itu juga orang tua memang harus dalam tanda kutip melek digital. Betul. Nah, melek digital ini seperti apa? Jadi sebaiknya orang tua itu juga melakukan pengawasan secara digital. Mungkin disambungkan ada family link-nya. Ya, family link-nya. Jadi anak control juga. Betul seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya adalah tujuan dari PP Tunas ini mewujudkan tata kelola sistem elektronik yang ramah anak. Dan yang terakhir adalah mendukung ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan. Jadi maksudnya di sini adalah tujuan pemerintah ini membentuk PP ini tidak hanya pas ini diundangkan kemudian saat itu saja program ini dilaksanakan, tetapi harus tetap konsisten, berkelanjutan sampai seterusnya seperti itu. Jadi jangan sampai penyelenggara elektronik ini hanya saat ini saja diperbaiki, kemudian tidak melakukan, tidak selektif lagi, dan akhirnya kecolongan begitu. Masih banyak anak-anak yang bisa non sewu mengakses hal-hal yang belum layak, misalnya konten pornografi, kekerasan fisik, bullying seperti itu. Jadi ini harus tetap berkelanjutan. Itulah tujuan dari PP Tunas, demikian Mbak. Iya, karena begitu bebasnya media sosial itu, siapapun bisa mengunggah materi apa yang ingin diunggah tanpa menyadari bahwa itu yang nonton bukan hanya khusus untuk segmen yang dia tuju gitu ya, orang lain juga bisa mengakses, terutama anak-anak itu yang harus dilindungi. Bu Lucy, mengapa regulasi ini atau PP Tunas ini penting untuk masyarakat? Ya, jadi regulasi ini penting sekali. Tidak hanya penting, kalau saya bilang penting sekali gitu ya. Huruf penting besar, sekali. kemudian dikasih bold gitu, dikasih underline juga. Iya, betul sekali. Jadi penting sekali. Penting. Kenapa seperti tadi yang salah satunya kami sebutkan, di mana PP Tunas ini menjadi sangat penting seiring dengan meningkatnya penggunaan internet oleh anak-anak yang diikuti dengan semakin besarnya resiko di ruang digital. Jadi tanpa adanya pengawasan dan perlindungan yang memadai, anak itu dapat dengan mudah mengakses berbagai konten berbahaya seperti yang kami jelaskan tadi, seperti kekerasan, pornografi, maupun informasi yang tidak sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Kondisi tersebut tentu dapat memberikan dampak negatif terhadap pembentukan karakter anak, kemudian pola pikir anak, serta tumbuh kembang anak tersebut. Jadi kalau kami lihat dari beberapa pengalaman penanganan perkara perlindungan anak nih ya Mbak Ari ya, kadang anak-anak yang menjadi korban dari penggunaan digital ini lebih ke karakternya itu menjadi lebih pemberontak, menjadi lebih sensitif. Kemudian menjadi tertutup dengan orang tuanya. Nah, contohnya misalnya lagi buka HP, kemudian mamanya tanya, "Dek, nonton apa?" Apa sih mama? Kepo aja. Nah, seperti itu. Mungkin itulah itu sudah menjadi pengaruh yang negatif, yang kurang bagus untuk anak-anak kita. Jadi itulah makanya sangat penting sekali. Dan selain itu juga maraknya cyberbullying ya, atau perundungan di dunia maya ini juga menjadi perhatian yang serius, di mana perundungan digital dapat menimbulkan dampak psikologis yang berat terhadap anak, seperti stres, kecemasan, rendah diri, hingga gangguan kesehatan mental. Bahkan yang pernah kita dengar juga, kita lihat di beberapa waktu lalu di berita ya, tidak hanya di Indonesia juga di luar negeri,
cyberbullying itu bisa berakibat pada anak itu melakukan bunuh diri. Ya, dia merasa dirinya tidak berguna, dia merasa dirinya itu seperti apa yang dikatakan oleh teman-temannya di dunia maya. Itu betul. Ya? Dan kenapa cyberbullying ini kalau saya bilang lebih parah daripada bullying yang secara fisik kita bertemu face to face ya. Kenapa lebih parah? Karena kalau cyberbullying ini kan ada jejak digital. Iya enggak? Orang kalau misalnya memposting sesuatu dengan kata-kata bullying, itu kan akan terus bisa dilihat berkali-kali pun bisa ditonton, tidak hanya dengan orang yang bersangkutan saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia ini bisa melihat gitu. Jadi lebih luas sekali dampaknya, itu lebih jahat sekali begitu. Ya. Kemudian di sisi lain anak-anak juga rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi karena umumnya belum memahami pentingnya menjaga privasi di internet. Nah, inilah edukasi yang harus kita berikan kepada anak-anak kita bahwa informasi pribadi, identitas pribadi anak itu tidak boleh dibuka, posting ya betul, sembarangan, tidak boleh diberikan secara sembarangan kepada orang lain baik secara fisik maupun melalui digital. Kira-kira itu, Mbak Ari. Oke. Nah, kemudian dari pemerintah sendiri sebenarnya mungkin kembali ke tadi soal PP Tunas atau tujuan utama ya. Kalau pemerintah sendiri mengeluarkan PP ini tujuannya apa, Bu Lucy? Ya, tentunya PP Tunas ini bukan lahir dengan sendirinya tiba-tiba ada gitu ya. Pasti kan ada latar belakang, ada sebab musabab sehingga pemerintah ini perlu menerbitkan PP Tunas. Jadi PP Tunas ini bukan hal yang pertama, bukan di Indonesia ya, malah di beberapa belahan dunia yang lain itu sudah menerapkan PP Tunas ini. Jadi negara kita ini adalah negara kesekian yang menerapkan PP Tunas. Kenapa ada diterapkannya PP Tunas? Yaitu karena pemerintah menilai adanya ancaman di ruang digital terhadap anak sudah masuk pada tahap yang sangat serius. Ini kalau kami lihat data dari Kementerian Komunikasi dan Digital itu mencatat dalam 4 tahun terakhir terdapat lebih dari 5,5 juta kasus konten pornografi anak. Ya, kemudian 49% anak Indonesia mengalami perundungan daring atau tadi cyberbullying ya Mbak Ari. Dan kemudian sekitar 80.000 anak di bawah 10 tahun itu terpapar judi online. Aduh, miris sekali ya. Miris sekali. Kita yang dewasa aja mungkin belum mengetahui judi online itu seperti apa sih gitu. Terus ini tiba-tiba anak-anak malah bisa mengakses. Nah, makanya penting sekali ini terbitkan adanya peraturan pemerintah tentang perlindungan di digital ini. Kemudian di sisi lain organisasi internasional UNICEF juga melaporkan 95% anak usia 12 sampai 17 tahun di Indonesia itu adalah mengakses internet setidaknya 2 kali sehari. Ya memang kita nggak bisa pungkiri ya, anak-anak kalau sudah pegang gadget itu kadang memang dunianya itu udah gadget itu gitu. Makanya sekarang kita sebisa mungkin kita batasi ya, kita batasi waktunya, kita mulai dari rumah itu mendisiplinkan waktu untuk anak-anak, kegiatan apa saja, jadi lebih baik kegiatan yang lebih positif yang harus dilaksanakan oleh anak-anak. Kemudian dari data juga kami peroleh bahwa dari 42% itu pernah merasa takut atau tidak nyaman akibat pengalaman dari daring. Dan 50,3% pernah melihat gambar seksual di media sosial. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Biasanya kalau anak-anak kecil nih usia SD banyak yang bermain Roblox seperti itu. Roblox itu kan ada interaksi secara daring dengan orang di seluruh dunia ya. Dan kita tidak tahu apakah mereka itu hanya motivasinya pengen main game atau ada motivasi yang lain yang tersirat di situ gitu. Jadi kita lebih bisa memprotek anak-anak dengan adanya PP Tunas ini. Seperti itu Mbak. Baik. Ya.
Makin menarik ke sini karena kita diundang digugah semangat kita sebagai Kartini masa kini dalam menangkal konten negatif untuk anak-anak dalam dunia digital yang menjadi tema kita kali ini dalam public interaktif bersama DP2KB P3A Kabupaten Kediri yang menghadirkan teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Ada Bu Lucia Marhendrastiana SH, Jaksa Fungsional pada Kejari Kabupaten Kediri, didampingi oleh Ibu Kepala Dinas DP2KB Kabupaten Kediri Bu Nurwulan Andadari. Nanti kita lanjutkan lagi, Bu Lucy, Bu Nurwulan, dan juga teman-teman yang mau berinteraksi silahkan ya melalui 08113454.000. Oke, sebelum ke teman-teman gatekeeper, saya kembali ke Bu Lucia Marhendrastiana SH, Jaksa Fungsional pada Kejari Kabupaten Kediri. Karena saya ingin tahu dari teman-teman Kejaksaan Negeri sendiri perannya tuh bagaimana dalam sosialisasi dan penerapan PP Tunas ini, Bu Lucy. Iya, baik Mbak Ari. Jadi peran Kejaksaan Negeri dalam sosialisasi dan penerapan PP Tunas ini sangat penting ya, sebagai lembaga penegakan hukum yang menjalankan fungsi pencegahan, edukasi, serta penegakan hukum. Bahwa dalam aspek sosialisasi, Kejaksaan Negeri dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, sekolah, orang tua, dan juga pelajar mengenai perlindungan anak di ruang digital, bahaya penggunaan internet, serta hak dan kewajiban dalam penggunaan teknologi melalui program penerangan hukum, seminar, dan jaksa masuk sekolah. Jadi selama ini yang sudah kami jalankan, kami sudah sering bersinergi dengan dinas-dinas terkait, termasuk dinas TP2KB ya Bu Anda ya. Jadi kami memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, kepada ibu-ibu penggerak KB ya Bu ya, kemudian kepada adik-adik di sekolah dengan program jaksa masuk sekolah. Jadi di situ kami memberikan edukasi terkait masalah hukum, terutama yang sedang in saat ini, yaitu tentang adanya PP Tunas. Kemudian selain itu, Kejaksaan Negeri juga berperan dalam koordinasi dengan pemerintah daerah, seperti Dinas Pendidikan, aparat penegak hukum lainnya, dan lembaga perlindungan anak guna mendukung pengawasan serta pencegahan ancaman digital terhadap anak. Dalam penegakan hukum ini, Mbak Ari, Kejaksaan Negeri berwenang menindak perkara, yaitu melakukan penuntutan terkait eksploitasi anak, perundungan cyber, penyebaran konten terlarang, dan penyalahgunaan data pribadi anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri berperan penting dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan ramah anak. Oke. Boleh dibilang dengan adanya PP Tunas ini berarti teman-teman Kejaksaan akan lebih mudah menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum kaitannya dengan kontrol di media sosial. Betul Jadi sekali. kalau mungkin dulu sebenarnya juga sudah menjadi perhatian dari Kejaksaan ya, Bu Lucy ya. Betul. Oke, baik. Mas Rozi di Pare, bagaimana cara orang tua menetapkan aturan screen time untuk anak jika orang tua saat di rumah juga masih sibuk dengan gadget karena keperluan pekerjaan? Kemudian ada Mbak Rili di Mojoroto Indah, bagaimana kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak saat ini, karena generasi Alpha saat ini cenderung lebih berontak jika diberikan pemahaman. Baik, sebentar lagi ya kita akan dengar tanggapan dari Bu Lucy juga Bu Anda dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda sampaikan. Baik, kita lanjutkan public interaktif kita bersama Dinas Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Kediri, bersama juga dengan teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri yang digandeng oleh teman-teman DP2KB P3A Kabupaten Kediri. Dua pertanyaan, Mas Rozi di Pari dan Mbak Rili di Mojoroto Indah, untuk soal screen time. Bagaimana kita ngaturnya? Nah, sementara orang tua sendiri juga harus menghadap screen gitu. Nanti anak-anak kalau dilarang, loh itu mama sama papa sendiri juga lagi ngadep HP, lagi ngadep komputer. Gimana Bu? Kalau Bu Lucy gimana? Baik, terima kasih Mbak Ari. Jadi yang pertama ini sering terjadi di keluarga saya juga gitu. Mama boleh, kok aku nggak boleh? Nah, padahal beda yang kita akses begitu. Jadi memang komunikasi antara
anak dengan orang tua itu sangat penting. Adanya pemberian pemahaman kepada anak itu sangat penting. Makanya tadi yang saya sampaikan di awal itu memang karena orang tua ini adalah guru pertama untuk anak ya di rumah. Jadi sebelum anak memegang gadget itu kita kasih pengertian dulu. Tujuan anak-anak memegang gadget itu untuk apa sih? Apa yang boleh ditonton, apa yang tidak boleh ditonton. Kemudian kita juga memberi pengertian kenapa sih orang tua di rumah kok harus Harus melihat menghadap layar layar itu. terus, itu kita juga sampaikan. Saya yakin kalau kita menyampaikannya dengan baik, dengan komunikasi yang benar, saya yakin anak akan mengerti. paham. Nah, kita sampaikan bahwa ini di sini mama nggak main-main loh, bukan mainan loh, mama bukan ngegame loh ya, bukan sedang nonton loh ya, tapi mama sedang kerja. Nah, itu memang kita harus memberi pengertian kepada anak agar anak itu mulai bisa, saya bilang mulai karena memang usianya anak-anak ya, agar anak mulai bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, seperti itu. Itu mungkin untuk pertanyaan pertama dari Mas Rosi dari Pare. Betul. Seperti itu, Mbak Ari. Oke. Jadi kita membangun komunikasi yang Iya. baik dengan anak-anak kita, memahamkan mereka ya. Lalu bagaimana kolaborasi antara keluarga, sekolah dan pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak saat ini? Iya. Karena tadi generasi Alpha itu kan kalau dikasih tahu, kalau tidak masuk di akal mereka, mereka akan berontak. Gitu. Iya, betul sekali. Betul. Kebetulan saya juga punya anak remaja. Ini jadi curhat ya ini. Anak remaja ini emang gampang-gampang susah untuk menghadapinya. Apalagi usia-usia SMP itu benar-benar transisi dari anak-anak menuju akan dewasa. Jadi memang pemberontakannya paling besar di sini. Nah, di sini diperlukan adanya sinergitas antara yang pertama adalah orang tua. Orang tua harus paham mengenai dampak negatif atau bahaya dari penggunaan di ruang digital terhadap anak. Kemudian dari aparat penegak hukum, itu seperti yang tadi saya sampaikan, peran kejaksaan memberikan penyuluhan hukum, penerangan hukum, bersinergi dengan instansi terkait seperti sekolah, kemudian dinas-dinas terkait lainnya. Jadi kita memberikan sosialisasi, pengarahan, bisa kepada tenaga pendidiknya saja atau beserta anak-anak didiknya, yaitu melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Dan di situ nanti kita akan mengedukasi anak mengenai bahaya dari penggunaan gadget atau akses di dunia digital seperti itu. Jadi biar anak ini tahu dampaknya, tahu akibatnya kalau mereka itu tidak mempergunakan dengan benar. Jadi mereka akan tahu akibatnya kalau mereka itu mengakses yang belum porsinya, seperti itu. Dan juga kerjasama dari guru ini juga sangat penting. Tidak selesainya adanya penyuluhan hukum kemudian tidak memberikan edukasi lagi ya, itu harus tetap berkesinambungan, tetap harus konsisten untuk selalu tidak bosan-bosannya mengingatkan anak. Apalagi sekarang kalau saya lihat anak-anak SMP ya, itu diperbolehkan untuk membawa handphone di sekolah. Ke sekolah. Iya. Jadi di situ malah tanggung jawab guru sangat besar menurut saya, karena dari situ pengawasan terhadap anak didik di sekolah itu harus benar-benar bisa menyeluruh. Jadi jangan sampai malah sekolah itu dijadikan tempat untuk mereka menyalahgunakan handphone tersebut. Jadi ini juga sangat perlu, kemudian perlu diberikan batasan-batasan kapan handphone itu bisa dipergunakan. Ketika proses belajar mengajar tidak memerlukan handphone, di mana harus diletakkan, seperti itu. Jadi ini harus sangat penting sekali untuk tenaga pengajar, dan yang tidak ketinggalan juga peran orang tua serta masyarakat tetap memberikan pengawasan, baik pengawasan secara langsung maupun tadi kalau orang tua pengawasan secara digital. Atau melek teknologi. Betul. Seperti itu. Juga harus paham gitu ya, mana yang boleh dan tidak dikonsumsi oleh anak-anak kita sebagai orang tua. Betul. Saya ke Bu Anda, kalau tanggapan Bu Anda dari pertanyaan-pertanyaan atau dari apa yang dijelaskan oleh Bu Lucy tadi, Bu Anda seperti apa? Iya, terima kasih untuk Mas Rosi dan Mbak Rili. Kalau kami yang bekerja di perlindungan anak ini menunggu-nunggu banget nih
aturan tunas ini ya. Karena dulu apapun yang dikerjakan akan sulit karena memang media ini kan nggak bisa kita batasi, nggak bisa kita filter. Nah sekarang sudah ada sistem untuk itu. Nah pada prinsipnya sih sebetulnya kalau kita kebetulan hari ini kenapa Hari Kartini dan kenapa kita menekankan peran wanita di digital, karena dalam data perempuan ini juga pengguna internet yang terbanyak nih. Hampir 50% lebih ini perempuan yang memang mereka bisa untuk ekonomi, untuk UMKM dan segala macam, tapi juga kita tahu ada penggunaan-penggunaan yang lain. Nah, karena perempuan ini sebagai ibu, kata Ibu Kartini, kata R.A. Kartini salah satu quote-nya, perempuan adalah pembawa peradaban, sehingga apa yang paling penting untuk anak-anak dengan digital, bagaimana kita menjadi teladan bagi mereka. Jadi bagaimana kita sepakati anak-anak sekarang itu kan pinter banget sebetulnya. Iya. Mereka ini sudah ilmunya sudah luar biasa gitu ya. Ditanyakan ke kita itu kita nggak bisa Kita jawab. bingung jawabnya, dan kita gaptek memang mau tidak mau dibanding mereka. Nah ini memang perlu kesepakatan. Jam berapa sih kita harus meletakkan gadget, semua gadget ini harus disepakati. Orang tua pun juga harus konsisten terhadap kesepakatan itu. Kemudian yang kedua, ruang mana sih yang kita nggak boleh bawa HP? Misalnya kita sepakat kalau makan, ini kita harus ngobrol nih. Ya sudah, semua tidak ada yang bawa HP. Jadi supaya tidak terjadi di ruang makan berkumpul, tapi semua sibuk dengan HP-nya. Ya, jadi memang yang paling penting adalah peran dari keluarga seperti tadi Bu Lucy sampaikan, dan mungkin keteladanan dari kita. Ya, kita melarang, tapi kita sibuk sendiri juga. Dan kadang kita malah memberikan ke anak-anak supaya mereka anteng gitu kan. Nah itu. Makanya kalau datanya dari BP Tunas dari Bu Lucy, bahkan usia 1 tahun pun ya, sudah ada 40% yang terpapar gadget. Iya, mungkin itu Mbak Ari. Oke Bu, Anda terima kasih juga Bu Lucy. Nanti teman-teman silahkan yang mau berinteraksi lagi ya tentang peran Kartini masa kini dalam menangkal konten negatif untuk anak dalam dunia digital sebagai tema publik interaktif kali ini bersama DP2KB P3A Kabupaten Kediri. Masih ada kesempatan nanti, tapi kita break sebentar ya, kita refreshing dulu. Nanti kita lanjutkan mengulik lagi apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, juga teman-teman DP2KB P3A Kabupaten Kediri, perannya dalam menangkal konten negatif untuk anak dalam dunia digital, terutama dari para Kartini yang hari ini hadir di sini. Ada Kepala Dinas DP2KB P3A Kabupaten Kediri, Bu Nurul Andadari, dan Bu Lucia Marhendrastiana Esa, Jaksa Fungsional pada Kejari Kabupaten Kediri. Kita sudah dengarkan Yofian Nuno dalam public interaktif kita kali ini bersama DP2KB P3A Kabupaten Kediri menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Kita bicara soal peran Kartini masa kini dalam menangkal konten negatif untuk anak dalam dunia digital. Anda para Kartini yang mendengarkan Radio Andika, apa yang sudah Anda lakukan untuk melindungi anak-anak Anda dalam dunia digital? Boleh juga sharing ya melalui 08113454.000, 08113454.000. Oke, kita kembali ke narasumber kita, Bu Lucia Marhendrastiana Esa, Jaksa Fungsional pada Kejari Kabupaten Kediri, didampingi oleh Bu Nurul Andadari, Kepala DP2KB P3A Kabupaten Kediri. Bu Lucy, apakah ada program khusus dari Kejaksaan untuk mendukung implementasi dari PP Tunas? Iya, kalau ditanya program khusus belum ada sih ya Mbak Ari ya. Kalau program khusus untuk implementasi PP Tunas belum ada. Namun di Kejaksaan itu kan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu memiliki sejumlah program gitu sesuai dengan tupoksi Kejaksaan yang program tersebut itu relevan dengan untuk implementasi dari PP Tunas tersebut. Apa saja program tersebut? Yang pertama adalah seperti Jaksa Masuk Sekolah. Jadi Jaksa Masuk Sekolah ini isinya juga memberikan penyuluhan hukum terhadap seluruh peserta didik di sekolah-sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Kemudian memberikan penerangan hukum kepada masyarakat secara luas begitu. Kemudian ada program seperti hari ini Jaksa Menyapa, kita bisa bersosialisasi sekaligus kita bisa berinteraksi secara langsung dengan para pendengar begitu. Kemudian serta berbagai kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat
yang memuat adanya edukasi mengenai penggunaan internet secara sehat, pencegahan kejahatan cyber, perlindungan anak, dan kesadaran hukum di ruang digital. Di mana dengan memanfaatkan program yang sudah berjalan ini, Mbak Ari, Kejaksaan juga dapat berperan aktif dalam mendukung keberhasilan implementasi PP Tunas itu sendiri, meskipun belum ada program khusus untuk PP Tunas. Begitu, Oke. Mbak Andi. Nah, kalau dalam kaitannya dengan tantangan ya Iya. dalam penerapan PP Tunas sendiri itu apa yang dirasakan oleh teman-teman dari Kejaksaan Negeri Bu Lucy? Iya, terkait tantangan yang kita hadapi itu kalau kami mengelompokkan, kayaknya ada 2 ini tantangan yang sangat penting. Yang pertama adalah dari si penyelenggara sistem elektronik sendiri, yaitu adanya sistem verifikasi usia. Nah, ini menurut kami sangat lemah sekali, di mana verifikasi usia ini rupanya kurang ketat begitu, karena anak misalnya ingin mengakses platform-platform yang ada di internet itu, mereka bisa memalsukan identitas. Bisa ngakali ya. Ya, begitu ya Bu Anda ya. Yang sering kita lihat seperti itu. Anak mungkin usianya baru 10 tahun yang belum bisa mengakses platform tersebut, tetapi mereka menuakan, pinter juga anak-anak ini ya. Jadi mereka sekarang pinter. Aku nggak bisa ini. Dikasih tahu sama temennya. Coba tanggal lahirnya diubah. Tanggal lahirnya sekian biar kamu bisa masuk. Nah, ini kan menjadi kelemahan ya. Kelemahan dari si penyelenggara sistem elektronik tersebut. Jadi harusnya mereka punya layer verifikasi itu lebih ketat lagi. Iya. Mungkin harus Ada KTA mungkin ya. KTA, mungkin harus ada foto wajahnya secara langsung, seperti itu. Jadi mungkin ini masukan juga untuk penyelenggara sistem elektronik agar sistem verifikasi usia ini lebih diperketat lagi. Demi apa sih gitu loh? Ya demi anak-anak kita, Ya, para tunas bangsa negara kita, agar generasi kita itu menjadi generasi yang lebih baik dari generasi saat ini, menjadi generasi emas seperti itu. Kemudian pengawasan tidak bisa hanya menyasar pada media sosial besar seperti di TikTok atau YouTube ya, yang besar yang Dominan kita ya. tahu, iya betul. Tetapi harus mencakup seluruh platform digital, termasuk situs-situs e-commerce yang seringkali luput dari filter perlindungan anak. Ini saya sedikit bercerita ya. Iya. Saya pernah menangani perkara perlindungan anak, di mana dia itu baru berusia di bawah 15 tahun, usia SMP. Kemudian di situ dia menjadi korban kekerasan seksual dengan seorang, dalam tanda kutip, lelaki hidung belang begitu. Kenalnya di mana? Setelah saya tanya, ternyata adalah dari aplikasi, namanya adalah, perlu saya sebutkan di sini nggak ya? Nggak perlu ya. Ada aplikasi yang harusnya itu diakses oleh orang-orang dewasa. Loh, adek kok bisa Tahu mengakses? gitu, Iya, saya tahu dari teman. Teman dari aplikasi apa? X begitu. Kemudian saya, kok kamu bisa? Karena kan usiamu baru 14 tahun begitu. Iya, saya mengakali tanggal lahir saya. Sehingga dari situ timbullah komunikasi. Si anak ini perempuan dengan lelaki dari luar kota, dari jauh sekali, itu bisa berkomunikasi dan bahkan bisa berinteraksi secara daring, mengeksploitasi bagian tubuh dari si anak perempuan ini, begitu. Jadi sampai mereka akhirnya dari daring kemudian dilanjutkan dengan pertemuan secara langsung, kemudian terjadilah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, untungnya dari teman-teman penegak hukum dari kepolisian cukup gercep ini Bu Anda. Mereka dari orang tua juga cepat gercep untuk melapor sehingga pelaku ini akhirnya bisa ditangkap dan bisa kita lakukan penyidikan sampai dengan penuntutan dan sudah kita eksekusi. Sekarang menjalani pidana di lapas Kediri. Gitu. Oke, kemudian terkait tantangan selanjutnya ya Mbak Ari. Tantangan selanjutnya itu juga adanya kesenjangan literasi digital di daerah-daerah di mana banyak orang tua itu yang belum memahami cara kerja sistem pengawasan secara digital. Itu. Kadang orang tua ini lebih kurang
gaptek lah. paham ya atau gaptek, kurang melek digital dibandingkan anak-anak. Iya, betul. Nah, sekarang makanya itu yang perlu kita edukasi mulai sekarang kepada orang-orang tua. Jangan sampai orang tua itu lebih gaptek dari anaknya. Harusnya orang tua itu malah lebih paham, betul. bagaimana caranya dan kemudian bagaimana mengedukasi anak-anaknya. Mungkin itu kurang betul. lebihnya tantangan yang kita hadapi, Mbak. Betul Ari. sekali. Kalau dulu Iya. kan media sosial tuh hanya terbatas paling Facebook gitu. Kalau Facebook kan Betul. kita sebagai orang tua tuh bisa ikut nimbrung ya. Misalnya kita Iya. menjadi teman dari anak kita gitu ya. Betul, Sehingga betul. tahu apa yang diunggah. Tapi kalau sekarang kan semakin banyak varian dari media sosial itu, sehingga kalau kita tidak sama-sama paham apa yang mereka akses, ya itu akhirnya kita ditinggal sama mereka ya, kita ditilap sama mereka ya, Ketinggalan. sehingga pengawasan kita juga jadi semakin lemah. Nah, untuk Bu Lucy, bagaimana mekanisme penegakan hukum terkait pelanggaran PP Tunas? Ya. Jadi terkait mekanisme penegakan hukum pada pelanggaran PP Tunas ini dilakukan melalui beberapa tahapan ya Mbak Ari ya. Yang pertama adalah melalui pengawasan, kemudian yang kedua pelaporan, di mana masyarakat seluruhnya apabila ada pelanggaran dalam penggunaan atau penyelenggaraan sistem elektronik ini bisa melaporkannya dengan sangat mudah, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, setelah tahap pelaporan ini kan akan dipilah ya, apakah ini masuk pelanggaran administratif atau pelanggaran yang sudah masuk ke ranah pidana. Nah, apabila pelanggaran ini sifatnya adalah administratif, maka akan diberi tindakan oleh instansi terkait untuk memberikan sanksi administratif. Oke. Nah, sanksi administratif ini apa saja? Itu bisa berupa teguran, bisa peringatan, kemudian bisa banyaklah pokoknya sanksi administratif yang diberikan oleh dinas atau instansi terkait kepada si penyedia atau penyelenggara sistem elektronik tadi. ini. Nah, kemudian kalau pelanggarannya adalah sudah masuk ke ranah pidana, maka secara prosedur hukum sesuai dengan hukum acara pidana akan dimulai dari tingkat penyelidikan. Tingkat penyelidikan oleh kepolisian atau PPNS, penyidik pegawai negeri sipil tertentu begitu. Kemudian ditingkatkan dengan penyidikan. Nah, apabila penyidikan tersebut sudah dirasa cukup, kemudian dilimpahkanlah ke kejaksaan, ke instansi kami untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan negeri. Seperti itu. Kemudian dari tahap penuntutan tersebut kami membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut. Kemudian setelah terbukti dilakukan penuntutan, dan setelah diputus oleh majelis hakim, jaksa selaku eksekutor melaksanakan putusan tersebut. Demikian Itu runtutan tahapannya ya. Mbak Ari. Oke, baik. Setelah itu nanti kita ingin juga mendengar pesan-pesan khusus untuk para Kartini supaya betul-betul berperan dalam pengawasan anak-anak kita di dunia digital. Oke, ke gatekeeper Rifa. Bu Nani di Ngronggo Kediri, bagaimana cara orang tua menyaring tontonan anak ketika sudah mendapat pengaruh tema tontonan dari teman-teman di sekolah? Ada Bu Dian juga di Pare, apa langkah pertama yang harus dilakukan ketika orang tua baru menyadari bahwa anaknya sudah terpapar konten yang tidak sesuai usia? Oke, pertanyaan-pertanyaan segera akan ada tanggapan dari teman-teman DP2KB P3A Kabupaten Kediri. Baik, ini segera kita tanggapi Bu Lucy juga Bu Anda, dua pertanyaan tadi, Bu Nani di Ngronggo Kediri dan Bu Dian di Pare. Bagaimana cara orang tua menyaring tontonan anak ketika sudah mendapat pengaruh tema tontonan dari teman-teman sekolah? Ini ya. Ya, ini saya dulu apa Bu Anda dulu nih? Monggo, Ya, Bu Lucy. baik, Bu Lucy. Ya, ini cukup sulit ya Mbak Arya, tapi dengan adanya PP Tunas ini sebenarnya pemerintah sudah berupaya keras. Yang pertama itu bukan dari anaknya seperti tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah dari platformnya atau dari penyedia atau penyelenggara sistem elektroniknya. Jadi di situ kalau mereka sudah memberikan batasan-batasan, kemudian persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengaksesnya, saya yakin akan terfilter dengan sendirinya.
Ya, jadi ketika dari penyelenggara sudah oke, sekarang kita ganti beralih ke penggunanya, yaitu anak-anak. Anak-anak harus kita berikan edukasi, tadi pentingnya. Kita komunikasi yang baik, kita edukasi dengan cara di sekolah, kemudian melalui aparat penegak hukum, kita beri materi kemudian pengaruh dan dampak-dampak negatifnya. Dari situ agar apa? Agar anak itu bisa terbiasa apa? Tahu mana Jujur, yang, ya. Pertama adalah jujur dulu, jujur terhadap identitasnya. Seperti tadi kita mengakses platform X, memasukkan identitas, tanggal lahir harus jujur sesuai Iya. dengan tanggal lahir yang sebenarnya. Jangan dituakan gitu. Ya, dari situ dulu. Jadi memang kejujuran ini harus kita terapkan sejak dini mulai di rumah. Kalau anak sudah terbiasa jujur, pasti dia akan secara tidak langsung itu ada yang mengawasi dirinya meskipun sebenarnya tidak gitu. Jadi rasa bersalah nanti akan muncul ketika dia melanggar kejujuran tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi kalau orang tua dengan cara diedukasi seperti tadi, dibantu oleh guru-guru, juga aparatur penegak hukum dan masyarakat secara luas gitu. Dan penyelenggaranya juga harus sportif. Ya. Seperti itu. Itu Oke. mungkin yang pertama, Mbak. Oke, kalau langkah pertama yang harus dilakukan kalau ketika kita tahu ternyata anak-anak kita sudah terpapar konten yang belum seharusnya mereka Iya. nikmati. Nah, kalau mereka akhirnya setelah adanya PP Tunas ini ternyata masih bisa mengakses tontonan yang seharusnya belum bisa mereka nikmati, kan otomatis kan ada tanda tanya ini ya Mbak Ari ya. Ada tanda, kenapa kok anak seusia segini sudah bisa mengakses? Ini kan pertanyaannya. Makanya kembali lagi tetap runtutannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika anak tidak jujur dalam mendaftarkan dirinya dalam platform tersebut, maka ya inilah yang terjadi gitu. Jadi kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya kembali lagi peran orang tua. Jadi orang tua di situ yang pertama juga tadi seperti yang disampaikan Bu Anda, berikan teladan yang baik dulu. Iya. Tidak hanya menggurui, tidak hanya menasehati, tetapi berikan contoh dulu yang baik. Iya, teladan Karena ya. bagaimanapun orang tua guru pertama anak itu sendiri. Kemudian komunikasi yang baik. Jadi orang tua itu jangan menjadi istilahnya yang suka nakut-nakuti, suka marah-marah, enggak, tapi jadilah sahabat yang baik, teman yang baik untuk anak-anak kita, biar anak-anak bisa lebih terbuka dengan kita. Nyaman Kita juga dengan betul. kita ya. Biar kita juga bisa mengetahui apa sih yang ditonton, apa sih yang diikuti, apa sih yang mungkin yang di-download dan lain sebagainya, kita biar bisa tahu. Jadi kalau sudah terlanjur ya kita edukasi, kita beri pengertian bahwa ini belum waktunya loh kamu tonton. Oke. Nanti kalau terus-menerus melihat seperti ini, resikonya seperti ini loh. Nah, kami orang tua nggak pengen kalian seperti itu. Nanti itu adalah komunikasi yang harus intens antara anak dan orang tua. Dan mungkin juga diperlukan peran dari guru, ya karena kadang anak-anak ini kalau sama orang tua itu cenderung kurang terbuka, tapi dengan kurang gurunya patuh. Tapi mereka kalau sama guru, cerita. iya, apa yang dikatakan guru A nggak boleh ini, anak itu langsung patuh. Jadi mungkin kita juga perlu bekerja sama dengan guru, Iya. karena bagaimanapun guru adalah orang tua kedua anak-anak kita ketika anak-anak ada di sekolah ya. Seperti itu. Oke. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, Bu Anda sebagai closing statement Bu dari topik kita kali ini, peran Kartini masa kini dalam menangkal konten negatif untuk anak dalam dunia digital. Iya, terima kasih Mbak Ari. Seluas-luasnya internet, sebutuh-butuhnya gadget, apa yang paling dibutuhkan anak sebetulnya adalah kasih sayang dari orang tuanya. Jadi bagaimana kita mau menyapa mereka, mau sering ngobrol sama mereka di tengah kesibukan kita, itu yang tentunya menjadi hal yang paling mahal. Anak-anak hanya perlu didengar. Jadi ayo kita perkuat komunikasi, terutama para ibu yang memang merupakan tempat istimewa bagi anak-anak ini. Dan kami di DP2 P3A Kabupaten Kediri, apabila memang putra-putri ada yang sudah terpapar internet dan sudah terkena dampaknya, ada beberapa anak yang sudah tidak mau sekolah karena sudah kecanduan gadget, ada beberapa anak juga yang memang sudah kecanduan pornografi karena mereka sudah lihat. Kami mengajak para orang tua untuk mau bekerja sama. Jadi ayo
kami punya kegiatan, punya program untuk membantu anak-anak ini bertemu dengan psikolog, tapi tentunya kita butuh kolaborasi kerjasama dari orang tua supaya anak-anak kita ini bisa kita tolong untuk kembali menjadi anak-anak yang ceria. Ayo para ibu dan para orang tua ini. Baik, siap sebagai para Kartini, kita siap untuk ikut mengawal anak-anak kita di dunia digital. Harus siap ya. Harus siap. Baik. Terima kasih banyak untuk Bu Lucia Marhendrasti, Anak Esa Jaksa Fungsional pada Kejari Kabupaten Kediri. Luar biasa insight-insight yang kita dapatkan dari apa yang dilakukan oleh teman-teman Kejaksaan Negeri dalam ikut mengawal PP Tunas ya. Juga terima kasih untuk Bu Anda, Bu Nurwulan Andadari, Kepala Dinas Kepala DP2 KBP3 Kabupaten Kediri menghadirkan topik istimewa kali ini dalam publik interaktif kita. Sukses para Kartini. Sampai ketemu lagi. Selamat Hari Kartini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Ari. Bu Lucy, Bu Anda, terima kasih banyak dan juga teman-teman yang sudah berinteraksi dalam publik interaktif kali ini bersama DP2 KBP 3A Kabupaten Kediri. Terima kasih banyak.